selamat pagi. Pada video kali ini, kita akan mulai mempelajari tema baru yaitu tema 8, lingkungan sahabat kita. Subtema 1, manusia dan lingkungan. Fokus materi kali ini adalah tentang mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Tujuan pembelajaran kita pada video kali ini antara lain, yang pertama, dapat mengenal pentingnya air bagi kelangsungan makhluk hidup. Yang kedua, dapat menjelaskan terjadinya siklus air. Dan yang ketiga, dapat menjelaskan keberadaan air di permukaan bumi. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat bagi makhluk hidup. Semua makhluk hidup di bumi membutuhkan air untuk kelangsungan hidupnya. Bagi manusia, air dapat dimanfaatkan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, air dimanfaatkan untuk minum, mandi, memasak, mencuci, membersihkan lantai, menyiram tanaman, dan masih banyak lagi. Manfaat air secara tidak langsung dapat kamu jumpai pada PLTA atau kepanjangannya yaitu pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik pada pembangkit listrik tenaga air. Misalnya, kalau di Malang, kita bisa menjumpainya pada PLTA Selorejo dan Sutami. Selain manusia, hewan dan tumbuhan juga memanfaatkan air. Bagi hewan, air bermanfaat untuk minum, mendinginkan dan membersihkan tubuh, serta sebagai tempat hidup bagi hewan air. Sementara itu, bagi tanaman, air membantu tumbuhan dalam proses fotosintesis. Air memiliki banyak manfaat bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa menjaga kebersihan air. Air yang bersih memiliki ciri-ciri antara lain tidak berwarna atau bening, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak mengandung zat berbahaya. Jika kebersihan air terjaga, maka manfaat air dapat dirasakan oleh seluruh makhluk hidup. Pentingnya air bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Sampai saat ini, bumi merupakan satu-satunya planet yang dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Salah satu faktornya adalah karena ketersediaan air. Makhluk hidup memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya. Air selalu tersedia di bumi karena adanya siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Tahapan siklus air yang bermanfaat bagi makhluk hidup adalah hujan. Hujan mengakibatkan tersedianya air di permukaan bumi yang nantinya akan dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Berikut ini adalah contoh-contoh pemanfaatan air oleh makhluk hidup. Yang pertama, air hujan yang meresap ke dalam tanah akan disimpan sebagai cadangan air bagi makhluk hidup. Yang kedua, air mengalir dan memenuhi sungai-sungai dan danau yang berguna untuk aktivitas makhluk hidup. Yang ketiga, air di dalam tanah akan diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Dan yang keempat, air menjaga kelembaban, suhu, dan iklim di bumi. Terjadinya siklus air. Siklus air memiliki beberapa tahapan, yaitu penguapan atau evaporasi, penggembunan atau kondensasi, dan hujan atau presipitasi. Perhatikan penjelasan siklus air berikut ini. Mengapa air selalu tersedia di bumi? Ini karena air mengalami siklus hidrologi. Tahukah kalian apa itu siklus hidrologi dan bagaimana prosesnya? Siklus hidrologi adalah sirkulasi air atau perputaran air lebih rendah
hingga berubah menjadi titik-titik air. Lalu, kumpulan titik-titik air ini membentuk sebuah awan. Dan kemudian, awan tersebut berubah wujud dari uap air di atmosfer menjadi curahan atau jatuhnya air ke permukaan bumi, atau biasa kita kenal dengan hujan. Proses ini disebut dengan proses presipitasi. Ketika proses ini terjadi di daratan, maka awan akan menghasilkan curahan berupa air. Sedangkan ketika proses ini terjadi di dataran tinggi dengan tekanan udara yang rendah, maka awan akan menghasilkan. Anak-anak, setelah kamu memperhatikan video tentang siklus air, sekarang Gembira punya tugas kelompok untuk kalian, nggih. Kalau kamu bentuk kelompok, satu kelompok terdiri dari 4 orang.
Pembelajaran pada hari ini Bu Mira akhiri sekian. Wassalamualaikum